Jadi jangan sampai nanti angklung sudah dicanangkan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Angklung, tapi orang Kuningan ini nggak ada yang bisa main angklung, kan lucu jadinya. Ini punten-punten ya Kang Deden ya. Waktu saya dulu bertugas kegiatan-kegiatan seremonial saya nggak pernah datang. Kenapa tuh? Karena kita nih sebagai anak muda bosen ngelakuin itu gitu. Sebetulnya Kang Ridho itu siapnya untuk bupati atau wakil bupati lagi nih sebetulnya? Ya saya bilang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Alhamdulillah pemirsa, kita baru saja bukber nih di Ramesan Cumi ya. Lokasinya di Jalan Baru nih, sama Pak Kang Ridho Suganda ya. Jadi beliau mantan bupati pemirsa, wakil bupati, mantan amin, wakil ya Allah. bupati mau jadi bupati. Amin ya Allah. Tadi enak kita sudah bukber, makasih nih Kang Ridho. Iya sama-sama. Sama Bebek tadi ya, pokoknya luar biasa lah bukber sama Kang Ridho ini. Kebetulan kita sudah lama juga nggak ketemu ya Kang Ridho, semenjak menjabat wakil bupati belum ketemu lagi, iya, bersilaturahmi. Makanya kita ingin ngobrol-ngobrol nih sama Kang Ridho. Jadi aktivitas pasca lengser itu ngapain aja sih Kang Ridho? Ya terima kasih Kang Deden sebelumnya, dan juga ya semuanya pemirsa Kuningan Mas. Kuningan Mas. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol, silaturahmi, meneruskan manjangkeun silaturahmi gitu ya. Iya. Nah, ini juga ya momen yang baik saya sampaikan, selamat menunaikan ibadah puasa buat semua warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Lancar-lancar semua puasanya, mudah-mudahan puasa tahun ini diberikan kelancaran dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, terus juga menanggapi pertanyaan ngapain aja sih gitu setelah selesai jadi wakil bupati. Ya alhamdulillah saya saat ini memang aktif meneruskan pekerjaan yang tadinya saya ya tinggalkan. Ya sekarang kita sedang merintis membangun rumah sakit jantung Hasna Medika. Oh, Hasna Medika. Ya kita juga sekarang kan tadinya kan disibukkan dengan urusan pemerintahan. Ya sekarang kita sudah all out full ya ngurus rumah sakit Hasna Medika. Ya alhamdulillah lancar, alhamdulillah bisa berjalan, alhamdulillah bisa memberikan sumbangsi dari sisi kesehatan. Kemudian juga menjalankan lagi kegiatan-kegiatan yang ya pekerjaan-pekerjaan yang tadinya saya ya tinggalkan, bukan ditinggalkan, jadi hanya tertunda lah. Ya tertunda ya. Karena memang tidak boleh adanya kepentingan gitu kan ketika menjabat. Dan itu dibiasakan dari dulu sampai sekarang. Jadi tidak boleh adanya kepentingan dalam sesuatu hal yang sifatnya kegiatan-kegiatan usaha. Ya, bisnis, ya, bisnis segala macam. Makan misalnya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak dilakukan ya, oleh siapapun juga. Kemudian juga saya juga aktif sebagai ketua KONI. Ya, ketua KONI. Ya, ketua KONI. Jadi kita ngurusin atlet-atlet di Kabupaten Kuningan dengan segala macam keterbatasan anggaran, fasilitas, dan lain sebagainya. Nah itu juga tetap kita lakukan, dan juga alhamdulillah semua pengurus KONI bisa kompak menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan yang paling utamanya yaitu ya pasti kepada penyediaan anggaran dan juga fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Kuningan. Ya mudah-mudahan dengan doa dan juga peran serta dari semua masyarakat, orang tua, ya atlet-atlet kita bisa kembali tampil nanti di arena atau juga ajang PON yang akan dilaksanakan di Aceh jauh nih. Ya. Nah, jadi ada atlet-atlet Jawa Barat yang asalnya dari Kabupaten Kuningan. Ya alhamdulillah kita juga patut berbangga. Ya sekarang banyak atlet Kabupaten Kuningan yang
rekrut atau juga ikut pelatihan di Platdapon Provinsi Jawa Barat, ya akhirnya mewakili Jawa Barat. Kemudian juga ya mungkin aktif di partai. Oh iya, kemarin ketua Ya, pemenangan kemarin juga ya, saya Ganjar. menjabat atau juga diberikan tugas sebagai ketua tim pemenangan cabang Ganjar Mahfud. Ya, itu juga bagian-bagian sedikit banyaknya aktivitas-aktivitas. Ya, selain kegiatan-kegiatan saya yang lainnya, main bola dan lain sebagainya. Jadi, ya insya Allah setelah menjabat atau juga setelah bertugas sebagai wakil bupati, ya kita juga harus tetap punya aktivitas yang akhirnya bisa terus memunculkan semangat kita untuk Kabupaten Kuningan. Iya. Kelihatannya nih Kang Rido puasanya rajin ya. Badannya agak kurusan gitu kelihatan. Kalau puasa rajin mah, ya itu mah udah dari dulu sih ya, dari kecil kita udah puasa. Iya, iya. Nah, Alhamdulillah kayak Pak Jul lah gitu ya rajinnya gitu. Pak Jul itu guru saya itu. ya. Iya, iya. Pak Jul itu selain guru politik, yang ngajarin saya berpolitik di PD Perjuangan itu Bapak Nuzur Rahdi. Jadi guru politik saya, sahabat saya, kakak saya. Ya mudah-mudahan beliau sehat. Alhamdulillah beliau terpilih kembali. Selamat untuk Pak Jul. Ya mudah-mudahan bisa terus menyuarakan dan juga menjadikan keterwakilan PDI Perjuangan di gedung Dewan ini semakin mantap. Konsisten lah Konsisten. gitu ya. Iya. Nah, dalam program-program kepartaiannya. Cuman mungkin tadi Kang Rido kan menjabat ketua tim pemenangan kemarin Iya. ya, Ganjar Mahfud kan. Cuman kok di Kuningan suaranya cuma 10% deh, Kang Rido. Ya sekarang kita melihatnya memang ini merupakan tantangan tadinya buat kita ya. Karena capres dari PDI Perjuangan itu belum pernah menang di Kabupaten Kuningan. Ya. Oh dulu juga 2 kali Pak menang Jokowi ya? itu kalah di Kabupaten Kuningan. Oh. Nah, sekarang kita punya satu calon Pak Ganjar dan juga wakilnya Pak Mahfud dihadapkan dengan beberapa tantangan yang luar biasa. Ya, saya tidak akan membahas masalah tantangan apa yang paling terasanya, tapi Ya. pada intinya kita memang ya kita harus akui keunggulan lawan-lawan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini memang luar biasa. Ya, Pak Anies dengan isu kelahiran Kuningannya, Pak Prabowo dengan 2 kali menang di Kuningan. Ya, ini juga menjadikan kita di tim harus berpikir maksimal. Dan saya juga mengucapkan hatur nuhun pisan kepada semua relawan dan juga yang ada tergabung dalam TPC yang sudah pagi, siang, sore, malam bersama-sama kita canvassing Ganjar, Mahfud dan lain sebagainya. Ya hasilnya seperti ini ya kita harus terima. Itu juga ya mungkin bagian dari kelemahan kita, dan juga kekalahan ini juga mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita, tapi malah bisa menjadikan pengalaman yang berharga untuk ya mungkin ya momen-momen yang lain. Iya. Nah, Upaya maksimal mah sudah gitu. sudah kan, ya. saya yakinkan itu. Karena Sudah emang di Kuningan kemarin aja Pak Jokowi sebegitu kuatnya di Kuningan incumbent aja ya. kalah gitu. Incumbent aja Pak Jokowi sebagai incumbent aja kalah di Kuningan. Ya, ya. Makanya sebetulnya beban dari TPN itu juga tidak terlalu besar untuk Kuningan. Mereka memberikan beban hanya 20%. Oh 20%? Ya, jadi 20% untuk se-Jawa Barat sumbangsinya dari Kuningan hanya diminta 20%. Karena tahu kondisinya seperti apa gitu. Ya, sekarang kan hampir merata juga ya. Bali aja kan. Ya, Bali Kalah, aja kandang Banteng aja kalah gitu. Iya. Jawa Tengah Jawa Tengah. kalah juga. Ya ini Iya. peristiwa yang sangat luar biasa lah. Peristiwa yang menjadi pembelajaran buat kita semua. Jadi ternyata ya apa yang kita sudah rencanakan dari beberapa waktu yang lalu juga tidak akan semudah itu untuk dilaksanakan. Ya. Nah kemarin juga nih kan Ibu Yowan tuh Ya, nyalek kan di dapil 3 ya. ya. Kenapa kalah tuh Kang Rido? Ya kita harus akui gini, karena pileg itu tidak bisa kita itu memandang pileg itu juga bagian dari langkah kita untuk memenangkan partai. Jadi kontribusi kita ke partai itu bukan hanya uang. Kalau uang mungkin tidak ada artinya buat partai. Iya, iya, iya. Kontribusi kita untuk partai itu suara. Itu Kemarin berapa suara, Bu Yon? ya adalah
2000 lebih kan? Ada kalau 2.800 kalau nggak salah ya. 800 hampir 3000 ya. Jadi pada waktu itu memang Teh Hewan itu nggak mau maju, nah, nggak mau nyaleg, karena ya Teh Hewan itu bukan orang yang suka berpolitik. Ya beliau juga menyampaikan, ya Teh Hewan menyampaikan ya buat apa dan juga dan sebagainya. Tapi kita melihatnya bahwa harus majunya kita itu karena kita ingin memberikan kontribusi buat partai. Kita nggak nyari menang, kita nggak maksakan menang. Karena ya ada calon-calon lain yang lebih siap daripada kita. Ya, ya, ya. Gitu kan. Nah, yang terpilih sekarang itu kan bisa dibilang tuan rumah. Pak Haji Atip rumahnya di Lebakwangi. Iya. Ibu Lia rumahnya di Ciawi Gebang. Iya. Jadi boleh dibilang mereka itu tuan rumah. Kalau Bu Yohan kan Nah, pendatang kalau istilahnya. kita ya. kan istilah kata pendatang, tamu, dan juga apa namanya bersosialisasinya juga mepet-mepet pada saat pemilihan. Karena ya 1 tahun ke belakangnya memang Teh Hewan ini ngurus ibunya almarhumah. Iya, iya, Nah, iya. jadi pulang pergi Jakarta, Kuningan. Jadi di Kuningannya itu waktunya sedikit karena selalu menemani ibunya di Jakarta. Akhirnya memang langkah kita untuk sosialisasi ya pasti akan terhenti. Itu juga masih uyuhan ya. Itu juga masih uyuhan. 2.800 Nah, ya. jadi saya tidak menganggap ini sebagai kekalahan yang harus kita apa namanya ratapi terus. Ya, Malah ya. seharusnya kita berpikir kalaupun memang tidak ada 2.800 mungkin nggak 2 kursi gitu. Betul. Gitu kan? Tamu gitu kan Nah, ya. makanya jadi kita nih nggak bisa mengenyampingkan fungsi orang-orang yang ada di bawah kita karena tanpa mereka ya kita nggak bakal jadi 1 kursi juga gitu. 1000 suara pun. Iya, mau 100 suara pun kalau kurang di dapil 4 Pak Apang Sujaman itu cuman kurang 30 suara. Oh. 80-an. 80 suara kalau nggak salah. Nggak masuk, nggak jadi kursi karena memang kurang 80. Jadi kita tidak bisa mengenyampingkan fungsi-fungsi atau juga yang ini kalah, yang ini menang. Yang penting pada waktu itu saya berpikir kita ingin PDI Perjuangan itu mendapatkan kursi yang maksimal. Saya tidak memikirkan istri saya harus masuk, apalagi maksa harus masuk dan segala macam, tidak. Yang paling penting bagaimana caranya PDI Perjuangan bisa meraih hasil yang maksimal, kursinya nambah, siapapun anggota dewannya. Ya. Ikut berkontribusi. Membesarkan, ya. gitu. Jadi supaya saya juga nggak dituduh terus mau pindah partai gitu, maksudnya kan kemarin kan gitu. Emang nggak jadi pindahnya? Ya, bukan masalah nggak jadi, episodenya juga belum selesai gitu. Ya kan infonya tuh santer juga ya kemarin. Katanya mau nyalon bupati dari Partai Golkar katanya gitu. Oh, kan. gitu. Ya, saya juga nggak tahu Rumornya. Partai Golkarnya berminat apa enggak, mas saya juga nggak tahu. Karena kan Partai Golkar juga di dalamnya banyak tokoh-tokoh Kuningan yang lebih mumpuni lah, Ya, ada lebih Pak senior, ada Pak Asep Armala, ada Pak Yudi dan sebagainya. Masa kita mau datang ke sana ngelengkain mereka jadi calon bupati, kayaknya nggak sopan. Ya. Mendingan di PDIP aja calon bupatinya ya Pak ya. Mudah-mudahan. Karena memang kan Rekom itu kan di tangan pusat ya Pak ya. Ya saat ini kalau menurut saya sih nggak ada yang boleh percaya diri. Oh iya. Iya kan? Karena kita ini kan, ya tadi saya sampaikan harapan saya mendapat kursi maksimal itu supaya kita nggak usah deg-degan kan gitu. Ya. Tapi karena sekarang kursinya hanya 9, ya berarti kita ini semua nggak boleh ada yang percaya diri. Mau gimana pun juga harus khawatir dan juga harus ekstra mencari teman kan gitu. Dan belum tentu juga saya akan direkomendasi, mungkin juga Pak Acep direkomendasi, belum tentu juga. Karena yang tahu itu kan di PDI Perjuangan itu hanya Allah dan Bu Mega yang tahunya. Iya. Buah-buah Pak Jul gitu Siapa kan. tahu Pak Jul, siapa tahu Pak Rana Rana, Suparman. ya. Iya. Masih banyak calon-calon di PDI ini yang juga ya boleh dibilang sanggup lah untuk diberikan tugas sebagai kepala daerah. Iya. Tapi kalau ternyata memang Rekomnya jatuh nih ke Kang Ridho, pasti akan siap ya. Ya saya sih bukan siap gimana ya, karena tugas itu kan diterima, yang nggak dapat aja siap apalagi dapat kan gitu. Oh gitu ya. Nggak dikasih aja saya siap apalagi dikasih Rekom, ya pasti siap lah. Jadi kalau misalkan nggak
nggak mendapat rekom, nggak bakal pindah partai maksudnya. Ya, karena buat saya gini, yang namanya diberikan amanah itu, kepercayaan itu nggak bisa kita paksakan. Ya. Kita mau paksakan gimana pun juga, kita merasa percaya diri gimana juga nggak bisa itu. Karena ya menurut kita, ya mungkin menurut kita bisa, tapi menurut orang lain nggak bisa. Jadi maksud saya, kalau berpolitik itu ya kita harus bisa punya jantung 12 lah. Jantung 12. Nah, jadi jangan juga kita terlalu berpikir baper dan segala macamnya. Ya. Karena saya yakin pasti akan ada jalan yang lain untuk bisa mengabdi ke masyarakat apabila tidak melalui jalur pemerintah. Ya gitu kan. Ya. Karena begini perbedaannya. Kalau melalui jalur pemerintah, kita bisa jauh lebih total untuk membantu. Itu kan. Tapi kalau jalur personal ya mungkin ya semampunya kita. Ya. Tapi kan tetap kita memberikan kontribusi, memberikan bantuan. Jadi perbedaannya dulu sama sekarang memang terasa gitu. Yang paling terasa itu bukan karena kehilangan fasilitas, kehilangan jabatan, bukan. Tapi kehilangan bagaimana caranya bisa membantu masyarakat itu lebih maksimal. Oh, karena punya kewenangan di situ kan. Karena ya kalau kemarin kan kita bisa, ya ada warga kita yang sakit ke RSUD bisa kita bantu, bisa. Ya saya juga alhamdulillah lah, rekan-rekan di RSUD 45 dan sebagainya itu juga komunikatif, mau membantu sesuai dengan visi misi program kerja kita. Jadi lebih mudah kita membantu masyarakat. Masih dilihat gitu kan ya. Tuh, meskipun kewenangannya masih dikebiri apa ya? Ya kan. Masalah dikebiri atau enggak itu sih bukan saya yang menilai ya. Kalau dikebiri atau enggak mah itu bukan saya yang menilai. Ya. Tapi yang paling penting, saya nggak peduli mau dikebiri atau tidak. Yang penting saya harus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan alhamdulillah walaupun katanya dikebiri, ya insya Allah masih banyak yang bisa saya lakukan. Ya. Gitu. Jadi kalau di pemerintahan itu kan punya anggaran juga, Ya. gitu, meskipun gagal bayar. Ngomong-ngomong kalau misalkan di Rekom nih, kan gitu. Ngomong-ngomong, kalau ternyata memang seandainya nih di Rekom punya gagasan apa nih? Apa mau meneruskan gagal bayarnya atau seperti apa? Sekarang problemnya masalah gagal bayar itu, ya istilah kata, kalau kita mau menyelesaikan gagal bayar berarti kita harus puasa, kan intinya gitu. Puasa ya, Ya kan? Iya. Ada kegiatan-kegiatan yang akhirnya kita tunda dulu untuk dilaksanakan, untuk bisa mengembalikan balancing keuangan di pemerintahan, kan gitu dulu, gitu kan. Sekarang pertanyaannya, sanggup nggak calon pemimpin di Kuningan untuk tidak atau untuk bisa menahan belum ada pembangunan dulu sampai situasinya normal lagi. gitu kan? Iya. Nah, karena apa? Karena pejabat publik itu pasti banyak tuntutan oleh masyarakat, ya kan? Jalanan misalkan harus diperbaiki, sekolah harus diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan itu gimana caranya bisa mengoptimalkan itu tetap bisa berjalan tanpa meresikokan kondisi keuangan yang ada. Iya. Itu kan. Nah, makanya yang PR besarnya nanti ke depan bukan bagaimana caranya bisa mengelola APBD-nya. Iya. Tapi gimana sih caranya Kuningan ini dapat uang sebanyak-banyaknya bukan dari situ. Gitu kan. Karena kalau terus-terusan kita mengandalkan buku tek lagi di APBD lagi, nggak bakal berkembang karena APBD Kuningan, PAD Kuningan itu cuma segitu-segitunya. Iya. Sekarang aja meskipun dipimpin sama Pak PJ, tunda bayarnya kan malah meningkat ya. Karena pasekdanya masih ya. Ya, saya sih tidak akan menilai ke arah sana. Ya. Tapi yang penting gimana nih? Kita harus sama-sama berpikir. Tunda bayar, gagal bayar, apapun namanya. Ini gara-gara apa? Ya. Dan gimana cara nyelesainnya? Gitu kan? Ya. Nah, kalau misalkan sekarang kita menilai salah satu orang, salah satu pihak, ya tentunya itu nggak adil juga. Karena dengan adanya tunda bayar bukan berarti satu orang yang bersalah. Banyak komponen yang menyebabkan hal tersebut.
gitu kan. Kolektif, Kolektif kolegial, sebetulnya. ya. Gitu. Termasuk dewan juga bisa dipersalahkan ya. Ya, nggak tahu juga itu, nggak tahu juga dewannya ngerasa apa enggak kan gitu Ya. juga. Tapi maksud saya, kalaupun kita ingin mengomentari masalah gagal bayar, lebih baik udah solusinya aja apa. Kalau nyalahin lagi orang lain ya saya rasa capek juga kitanya. Nah kira-kira nih Kang Rido, kalau ternyata memang ke depan gitu ya, ke depan Kang Rido terekom dan terpilih Amin jadi ya Allah. bupati, itu akan seperti apa? Puasa dulu atau gimana gitu? Sebetulnya pintu uang itu Ya. itu banyak sebenarnya jalurnya kan. Sekarang misalkan anggota DPR RI yang terpilih aja, nggak usah lihat dari partai manapun juga, Oh ya. 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 Kita ingin punya satu pembangunan infrastruktur jalan, dan yang paling penting skala prioritas kita di Kuningan itu apa. Jangan sampai semuanya diurus, semuanya nggak beres itu. Misalkan kita punya skala prioritas menyelesaikan pembangunan sekolah SD kah, SMP kah, gitu kan. Memang betul infrastruktur jalannya tidak terurus karena memang kondisi keuangannya juga terbatas. Tapi kalau kita punya skala prioritas dan tujuan kita ke arah situ, pasti akan lebih maksimal. Jadi kita semua itu harus tahu bahwa yang urgent, yang krusial di Kuningan itu apa dulu sih yang harus diselesaikan, gitu kan. Kalau memang infrastruktur jalan harus diperbaiki, ya jalan dulu, untuk bisa meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau kita membutuhkan adanya sebuah generasi emas yang 2045 itu generasi emas, ya berarti sisi pendidikannya harus kita selesaikan dulu. Ya. Mau dari gurunya disejahterakan, fasilitas sekolahnya harus ditingkatkan. Karena yang lucu ini pendidikan gini, Kang Deden. Kita ingin ada kesetaraan, nggak boleh ada sekolah favorit, ya. Adanya zonasi dan sebagainya. Ya. Tapi fasilitas sekolahnya semuanya nggak sama. Gimana mau sama ratanya? Ya. Kang Deden punya anak, nyekolahin pasti ke sekolah yang fasilitasnya lebih baik. Lebih baik, iya. Walaupun itu di luar zonasi rumah kita. Iya. Ya nggak? Akhirnya kan nggak efektif juga. Nah, makanya untuk bisa, ini kan program pemerintah pusat, untuk bisa menyelesaikan itu, ya marilah sama-sama kita selesaikan dulu semua sekolahnya supaya sama rata fasilitasnya. Supaya orang tua murid juga mau nyekolahin anak dimanapun juga dia seneng. Karena punya fasilitas yang sama, kualitas yang sama. Iya. Nah, Kalau daerah itu kan kewenangannya hanya SD sama SMP kan ya? iya, justru kan sebetulnya jauh lebih terukur sama kita. Dan di Bapeda itu sebetulnya sudah harus punya data. SD mana yang gentengnya bocor, Iya. SD mana yang pagarnya belum ada. Jadi nggak perlu lagi ada kepala sekolah yang datang ke kita ngasih proposal benerin genteng, benerin pagar. Iya. Tahun kapan dia akan diselesaikannya itu sudah ada semuanya, terukur di Bapeda itu. Itulah fungsi dari Badan Perencanaan. Berarti selama ini skala prioritasnya memang belum Ya, jadi jelas memang atau... kita melihat selama ini skala prioritasnya memang selama kita ada di pemerintahan kemarin ya lebih kepada sosial aja. Jadi kita menyelesaikan permasalahan karena kita ini hantam COVID-nya ini 2,5 tahun. Jadi ini juga menjadi sebuah alasan logis untuk kita ya dalam situasi keuangan yang ada. 2,5 tahun dihantam COVID itu juga luar biasa olengnya kita. Jadi memang tidak bisa memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal. Kemarin kan ada launching, relaunching gitu kan ya, Kuningan Kabupaten Angklung. Kalau tadi bicara pendidikan, jadi sebetulnya gimana nih menurut Kang Rido nih? Harusnya Kuningan jadi kabupaten apa gitu? Kalau kita sih anak muda ya, saya mewakili anak-anak muda lah. Ya. Udahlah Kuningan ini jangan terlalu banyak seremonial begitu maksud saya. Karena gini, anak muda saat ini tuh mentok terus mau ngapa-ngapain. Kita mau jadi musisi, mentok. Kita mau jadi seniman, mentok juga. Kita mau jadi apa, misalkan sekarang selebgram apa segala macam, di situ-situ aja. Karena memang nggak ada objek yang bisa mereka jual. Iya. Tempat wisata, ya setelah datang kita nggak balik lagi ke situ. Iya. Gitu kan? Misalkan kita datang ke tempat wisata di mana di Kuningan,
kita nggak balik lagi ke sana. Cuma Cukup sekali sekali doang. aja. Oh. Gitu kan? Itu yang jadi masalah di Kabupaten Kuningan. Jadi saya sebagai orang Kuningan sekarang, anak muda di Kuningan, udah sekarang kita nggak perlu lagi wacana kabupaten ini nggak usah. Karena lebih baik kita wujudkan, aplikasikan bahwa di sekolah-sekolah dasar kita semuanya diwajibkan untuk punya ekstrakurikuler musik dari angklung. Oh, ya. Lebih baik dalam tataran kebijakannya. Supaya apa? Supaya pengrajin atau juga yang membuat angklung ini semua berdaya gitu loh. Kalau sekolah semuanya diwajibkan punya ekstrakurikuler musik angklung, semua sekolah hampir 4.000 sekolah, ya. Bayangkan itu, mabok yang buat angklungnya. Bisa-bisa kehabisan bambu ya. Akhirnya apa? Dia pasti akan ngambil dari luar. Pergerakan ekonominya jalan, penyediaan lapangan pekerjaannya jalan. Implementasi itu kan kalau tanpa di branding Kabupaten Angklung susah juga kan? Kan sudah Kabupaten Angklungnya kan sudah. Sekarang wujud dari Kabupaten Angklungnya itu apa gitu. Jadi keterusannya jangan seremonial udah selesai gitu. Ya sekarang saya mau nanya ke Kang Deden, setelah seremonial yang ada di Kuningan ada nggak tindak lanjutnya semua? Iya ya, harusnya lahir kebijakan itu ya. Seharusnya setelah adanya seremonial, kebijakan itu langsung ke sekolah-sekolah, instruksi. Ya ini bukan kampanye nih, bukan ya? Oh, iya, bukan iya. kampanye nih. Tapi maksud saya, kalau seandainya setelah pencanangan Kabupaten Angklung, tataran kebijakannya langsung diberikan ke Dinas Pendidikan. Coba kasih surat edaran ke semua SD. Ya. Karena sekolah itu, kita waktu zaman COVID aja, mereka dapat banyak duit. Dana bos. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu nggak bisa dilaksanakan. Gitu kan. Yang penting kan kegiatannya ada, bener pelatihnya ada, Ya. alat musiknya ada, dan lain sebagainya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau misalkan tadi angklung, kaitan sama kaula mudanya apa tuh yang Loh, bisa sekarang kita kan ambil? kita bagaimana mau meneruskan budaya kita gitu. Jadi jangan sampai nanti angklung sudah dicanangkan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Angklung, tapi orang Kuningan ini nggak ada yang bisa main angklung, kan lucu jadinya. Gitu kan? Nah, oleh karena itu kita harus bisa membiasakan dan juga memberikan pemahaman kepada anak-anak muda nih. Iya. Karena yang main angklung itu pasti anak-anak muda. Harapan kita, kalau kita pencanangan kabupaten wisata, misalkan Jadi, itu, wisatanya ada angklungnya kan? harus ada itunya. Iya. Karena kita sudah pencanangan kabupaten angklung. Ya kalau tempat wisata kita nggak ada angklungnya, mau pencanangan berapa kali juga. Iya. Jadi kita yang ada di pemerintahan itu sudah berbicara tentang tatanan kebijakan publik. Bagaimana caranya si angklung ini bisa memasyarakat. Bukan lagi ada di tataran menengah ke atas, seremonial dan sebagainya. Ya. Kita juga, ini punten-punten ya Kang Deden ya, waktu saya dulu bertugas, kegiatan-kegiatan seremonial saya nggak pernah datang. Kenapa tuh? Karena kita nih sebagai anak muda bosen ngelakuin itu gitu. Acaranya tuh udah nggak cuman itu, ini udah. Cuma ngabisin anggaran aja ya. Ya mudah-mudahan pakai anggaran, nggak gratisan. Mudah-mudahan. Karena coba dipikir sama kita baik-baik gitu ya. Ya. Bosen lah kegiatan. Saya yakin orang media juga ngeliputnya gitu-gitu lagi. Iya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan seremonial yang juga saya akhirnya nggak hadir. Dan itu juga banyak masukan ke saya, kenapa sih jangan kayak gitu, jangan kayak gini. Loh, bukan jangan kayak gitu, jangan kayak gini. Itu bentuk sikap. Iya. Gitu. Karena katanya anak muda, kalau anak muda nggak bersikap, nggak punya sikap, ya udah namanya nggak usah lagi ikut ke anak muda kan gitu. Iya. Ya perkara sekarang kita dinilai seperti apa, ya itu nanti harus jadi introspeksi diri. Tapi itu bentuk dari sikap saya bahwa udahlah seremonial nih Jangan terlalu dibiasain. jangan terlalu dibiasain lah gitu. Lebih Langsung baik kita plung-plung esensinya gitu. apa sih dari itu maksudnya. Iya.
Cuman mungkin gini, Kang Rido, kalau misalkan ternyata nih banyak orang masyarakat Kuningan yang tertarik dengan tadi pemaparan Kang Rido ya, dan menginginkan sosok bupati ke depan itu seperti Kang Rido misalkan. Amin, Masya Cuman Allah. yang jadi masalah karena Kang Rido kan bernaung di PDIP nih. Dan PDIP kan kita tahu 9 kursi, masih kurang tuh. Apalagi rebutan lagi sama Pak Acep, Pak Rana, Pak Jul gitu kan. Ya, makanya itu tadi saya bilang, kita ini nggak boleh percaya diri. Karena kita ini sebetulnya nggak boleh percaya dirinya tuh dalam artian kita ini nggak bisa punya kekuatan 20% sih, nggak bisa maju sendiri. Kalau bisa 20% itu ya boleh percaya diri. Sekarang permasalahannya yang kita harus lihat itu komunikasi lintas partainya kan juga dibutuhkan. Ya, Gitu kan? Karena kita lihat juga sekarang partainya kuat-kuat. ya. 3 kursi, 4 kursi. Yang Ada lainnya yang ada 8. ada yang 7. 7. Ini kan berat kita. Nah, oleh karena itu ya mungkin ini harus juga melakukan pendekatan-pendekatan personal lah. Ya, Ya, jadi kita melihatnya jangan sampai kita terlalu merasa ya apa namanya terlalu berlebihan. Saya pasti direkomendasi, saya tidak direkomendasi, kayaknya berat merekomendasikan. Jadi jadi saya pernah baca gini Kang Deden ya, Iya. ada berita kalau dipasangkan lagi gimana katanya gitu kan. Nah, eta mau ditanyain itu. Kalau dipasangkan lagi gimana? Terus yang narasumbernya menjawab, kayaknya berat ya gitu kalau dipasangin lagi. Kan cuman bisa ngusulin 1 orang. Saya bilang inilah bentuk dari wujud dari apa namanya penilaian kepada anak muda. Maksudnya gimana tuh? Jadi belum apa-apa aja udah pesimis maksud saya gitu loh. Gitu kan? Jadi kalau menurut saya unsur kepartaian itu kan harusnya ya selain saya dengan Pak Acep harusnya kan juga bisa memberikan masukan yang sekiranya bisa memberikan semangat untuk kita. Jadi kalaupun memang tidak bisa dipasangkan lagi dan juga tidak mungkin dipasangkan lagi karena bukan karena pribadi nih, karena aturannya dan juga ya harus berkoalisi, ya tentunya kan harus melalui proses komunikasi dulu. Kalau belum komunikasi belum apa, belum juga selesai dihitung hasil pilegnya, masa sudah dibilang nggak bisa berpasangan lagi gitu misalkan, karena mungkin harus koalisi dengan partai lain. Ya nanti dulu lah gitu. Jangan juga memunculkan suatu hal yang nantinya akan menyebabkan adanya pertanyaan kemudian hari lah gitu. Cuman gini, Kang Rido, seandainya ini terlepas dari rekom dari pusat ya, sebetulnya Kang Rido itu siapnya untuk bupati atau wakil bupati lagi nih sebetulnya? Ya saya bilang juga saya nggak direkomendasi aja udah siap, apalagi kalau direkomendasi 2 posisi itu. Gitu kan, karena mau gimana pun juga ya kita nih apa ya, saya juga sebelumnya bertanya dulu pihak keluarga gimana kira-kira udah pantas belum saya ini kalau maju gitu kan. Jangan sampai nanti saya maju jadi calon bupati tapi menurut orang-orang, menurut kakak-kakak saya Cilepeng kan gitu, terpantas gitu. Masa saya mau menawarkan diri ke masyarakat tanpa didukung keluarga? Iya. Nah, akhirnya juga kan bertanya, dan juga mau maju K1 atau K2, ya kalau saya sih prinsipnya dimanapun saya ditempatkan, yang penting saya bisa membantu masyarakat. Oh, berarti siap, berarti K2 juga berarti ya? Ya, kalau saya mah nggak akan membicarakan K1, K2, nggak. Dimanapun saya ditempatkan, yang penting saya bisa melakukan kontribusi untuk masyarakat. Oke, oh berarti ya. Nah, Paham sekarang mah. siapa tahu aja Pak Anies Baswedan gitu mau nyalon bupati, kan kita harus siap juga kan gitu. Karena dia orang Kuningan, nggak ada kerjaan di Jakarta, mungkin jadi bupati Kuningan dia. Iya. Tapi kalau bicara kursi parlemen daerah ya, Kang. Kan sekarang kan nggak ada yang partai yang punya 1 kursi tuh. Kayak kemarin kan Nasdem ada yang 1 kursi sehingga bisa pas tuh sama PDIP. Nah sekarang Nasdem 3, ada PAN juga 3, Demokrat 3, P3 4. Itu kalau digabungin kan bisa 1 pasang juga. Iya.
lumayan juga. Jadi sekarang itu memang pemilihan kepala daerah di Kuningan itu lumayan seru nih. Hmm. Serunya itu karena ya pasti otak-atik main caturnya partai politik ini lebih dinamis. Ya, jadi saya berharap juga kita juga jangan ketinggalan. Gitu kan. PDI Perjuangan juga jangan ketinggalan main caturnya gitu. Karena kalau ketinggalan main caturnya bahaya kita. Iya. Yang tadi saya bilang ya jangan percaya diri gitu. Iya. Kalau kita ketinggalan kereta bahaya juga. Iya. Gimana kita walaupun punya 9 kursi nggak punya teman bahaya nanti. Nah, itu maksudnya. Nah, ya kan? Nah, 9. makanya komunikasi lintas partai itu tetap harus dilakukan. Bukan berarti saya nanti mau pindah partai. Gitu maksudnya kan. Jadi pikirannya jangan netting dulu maksudnya saya gitu loh. Karena mau bagaimanapun juga mau kita 10 kursi atau 15 kursi komunikasi dengan lintas partai itu perlu politisi. Karena kan di legislatifnya kita butuh teman. Iya. Melancarkan kebijakan dan juga mewujudkan kebijakan program yang baik itu kan butuh teman. Iya. Masa nggak kompak dengan partai yang lain? Nah, itu. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Mengusung AR Jilid 2 ya. Ya siapapun itu. Siapa tahu Nujul Rana kan nggak tahu juga kita kan. Nujul Rana. Atau Patres Nadi dan lain sebagainya. Itu kan juga perlu diperhitungkan. Atau Ridho Rana ya. Ridho Rana ya mungkin juga. Cuman kayaknya Pak Rananya nggak mau kalau jadi wakil saya. Oh, nggak mau. Pak Rana kalau jatah ketua dewan kan Pak Jul mungkin ya. Ya mungkin. Pak Jul. Mungkin. Ya kita lihat saja nanti. Karena yang senior ini kan bertiga ya sama Devi. Oh iya. Yang terpilih kembali. Iya, 3. Atau jangan-jangan Bu Ika mau nyalon? Wah, saya belum dengar kabar tuh kalau itu ya. Tapi kalau beliau mau nyalon bagus juga. Bagus ya. Bagus lah. Bagus Dia ya, sudah kalau- punya modal 73.000 loh. Jadi nanti Ridho Ika ya. Kalau Bu Ika mau maju ya pasti dia calon bupati lah. Oh, calon bupati. Masa Bu Ika mau jadi wakil bupati? Mending jadi anggota dewan provinsi lah. Tukeran sama saya gitu. Iya. Pak Acep aja berarti ya. Nanti bersaing lah. Tapi bagus sih kalau AR lagi, Kang Ridho ya. Ya, Biar kita lihat meneruskan saja. program-program yang kemarin. Yang Miskin baik tentunya SD, ya. gitu. Saya tidak akan mengomentari itu pemirsa. Karena menit kena hulu nantinya. Yang jelas kan tadi gagasan-gagasannya sudah ini. Tinggal Ya. ditangkap mungkin sama DPP ya. DPP mau seperti apa nih? Iya. Membawa Kuningan gitu kan. Semuanya dikembalikan lagi ke DPP kok. Gitu. Siap Kang Ridho. Siap, Kang Deden. Terima Atur kasih. nuhun ya. Sami-sami. Terus diajak bukber. Ngopi dulu dong. Ngopi dulu. dari Jangan tadi. lupa nih ya datang ke Ramesan Cumi. Ramesan Cumi. Tetangganya Mani. Oh, Iya, tetangganya punya Pak Sekda tuh. Cuman di sini nggak ada. Apa aja? Apa? Ini wajib pajaknya nggak ada ya? Oh, di sini. Biasanya ada ya? Dia harusnya ada dong tiap rumah makan. Kan biasanya Pak PJ sama Pak Sekda tuh. Nah, nggak ada di sini. Wajib pajak gitu. Harus Oh, di bayar sini pajak. nggak ada. Ya supaya pajak itu kan untuk pelayanan masyarakat. Oke lah. Siap. Kang Ridho. Nanti supaya ente kepanjangan. Itu pemirsa bincang-bincang kali ini di bulan puasa daerah mah tos bukanya. Iya. Nggak masalah lah ngobrolin itu. Kalau pas tadi mah nanti bisa batal ya. Iya. Yang lain ngomongin batur, ya mah lain. Itu pemirsa, atur nuhun, terima kasih atensinya. Kita kembali ke podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.